Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Rabu 15 Juni, Pekan Biasa ke-11. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 6. Ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda di bukit, Yesus menyampaikan bahwa kehidupan sebagai orang Kristiani, murid-murid Kristus, bukanlah ajang pameran, melainkan ungkapan kasih terhadap Allah. Maka, melakukan perbuatan baik untuk dipuji orang bukanlah praksis yang harus dikembangkan dalam hidup Kristiani. Kita melakukan yang baik untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama. Hanya bila tindakan itu didasarkan pada alas yang benar, maka perbuatan baik juga mempunyai maknanya. Dengan demikian, derma, puasa, dan doa menjadi ungkapan kasih setia yang mendalam. Praktek amal dan doa oleh Yesus diberi makna khusus, bukan sekadar melakukan kebiasaan dan adat, melainkan sebagai suatu latihan membangun hubungan cinta kepada Allah dan sesama. Dengan cara yang diajarkan oleh Yesus ini, para murid belajar mewujudkan kasihnya secara nyata, baik terhadap sesama dengan amal kasih, maupun dengan doa terhadap Allah yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan hari ini sebagai ungkapan iman kita? Marilah kita wujudkan
apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya Tuhan, jadikanlah kami saluran belas kasih-Mu. Doronglah kami untuk melakukan derma dan puasa, serta berdoa, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.